Melanjutkan film Baby Assassin pertama dan kedua, cerita diawali dengan memperlihatkan pria bernama Kaede, yang saat ini baru selesai menghabisi seseorang, dikejutkan dengan bocah laki-laki yang memberikan sapu tangan kepadanya untuk mengelap wajah Kaede yang terlihat tanpa terluka. Selesai dengan itu, Kaede menghampiri agennya yang sedang menunggu di pinggir jalan. Si agen memberikan selembar kertas berisi data orang ke 150 yang harus dihabisi Kaede pada misi terakhir sesuai kesepakatan klien dengan si agen sejak awal. Dan kisah akan berfokus pada dua anggota guild assassin, siapa lagi jika bukan Chisato si feminim dan Mahiro si tomboy. Mereka yang saat ini bertugas di kota Miyazaki menyempatkan pergi ke pantai sebagai bentuk penghargaan pada diri sendiri yang sudah menghabisi targetnya. Chisato yang sudah memesan daging sapi khas Miyazaki untuk makan malam menolak makan siang karena khawatir merusak selera makan malamnya nanti. Yang di saat ia membuka ponsel, Chisato baru sadar jika besok adalah hari ulang tahun Mahiro, membuat Chisato harus memikirkan cara merayakan hari spesial sahabatnya itu supaya berkesan. Lama, Mahiro menerima pesan dari guild untuk menghabisi seorang pria bernama Matsura dengan sebab kerap melakukan penggelapan, entah siapa kliennya. Namun yang pasti, Chisato dan Mahiro diminta segera mengeksekusi Matsura yang saat ini berada di kantor prefektur Miyazaki sedang melakukan pekerjaannya. Miyazakiって伊勢海老とかも美味しいらしいじゃん。また、ありがとう。また行かんのかな。Setibanya di ruangan tempat Matsura bekerja, Chisato dan Mahiro tidak menemukan keberadaannya dimanapun, yang di saat membuka salah satu pintu, mereka dikejutkan dengan Matsura yang ternyata sedang akan dihabisi oleh pria lain. Pria itu rupanya Kaede dengan target terakhirnya yaitu Matsura itu sendiri, di mana Chisato yang merasa heran akhirnya buka suara jika mungkin saja mereka mendapat pesanan ganda yang melibatkan asasin lain. Namun Kaede yang tak ingin target ke 150 miliknya jatuh ke tangan orang lain langsung marah sehingga melihat Matsura kabur, Mahiro meminta Chisato mengejarnya agar tidak lolos, sementara ia sendiri akan menghadapi Kaede yang begitu profesional layaknya seorang asasin handal, sampai Mahiro dibuat kesulitan untuk mengalahkannya. Sama-sama ingin menghabisi Matsura, Kaede lebih tertarik mengejar si target daripada menghadapi Mahiro bertarung. Mahiro yang tak membiarkan Kaede mengambil Matsura, terus saja menahan Kaede tanpa sadar jika keduanya telah memasuki ruangan besar untuk melakukan pertarungan lebih leluasa. Kali ini, Kaede mulai menganggap serius pertarungannya dengan Mahiro sampai harus melepaskan jaketnya terlebih dahulu. Dan setelah mereka berdua beberapa saat, Mahiro yang ingin segera mengakhiri pertarungan pun lekas mengeluarkan jurus andalannya, tetapi dengan sisa tenaganya, Mahiro merangkak perlahan menuju pistol untuk menghabisi Kaede. Namun pada kesempatan itu, Kaede justru mengulurkan sapu tangan putih agar Mahiro membersihkan luka di kepalanya, yang entah apa maksud Kaede melakukan hal tersebut. Di ruangan lain, Chisato yang menemukan Matsura terkejut saat Kaede tiba-tiba muncul dan menyerangnya, sementara Matsura yang melihat hal itu langsung memanfaatkan keadaan untuk kabur dari tempat tersebut. Menyadari sahabatnya tak kunjung kembali, Chisato lekas ke ruangan tempat Mahiro bertarung, yang sesampainya di sana, ia dibuat khawatir melihat Mahiro yang tergeletak begitu saja, sampai akhirnya Mahiro kembali sadar membuat Chisato merasa sangat bersyukur. Saat Mahiro dan Chisato hendak pulang dari tempat itu, tiba-tiba pintu terbuka dari luar yang menandakan kedatangan seseorang, yang ternyata mereka kedatangan dua orang anggota guild assassin yang sama, namun ditugaskan di kota Miyazaki.
Singkat cerita, keempat anggota Guild itu mengadakan pertemuan di sebuah kafe yang di sana seorang wanita bernama Iruka menjelaskan bahwa yang bertarung dengan Mahiro adalah asasin lepas bernama Kaede, sosok bengis dan tidak terkendali oleh apapun. Yang selain itu, Iruka memberitahukan jika Guild memerintahkan mereka bekerja sama untuk menghabisi Kaede lebih dulu sebelum mereka menghabisi Matsura. Kemudian Iruka meminta agar Chisato dan Mahiro menghormatinya karena merasa 7 tahun lebih senior dari mereka. 言っとくけど私はあなたたちよりも7年先輩だから。 頑張ろうや。 Tiba di rumah Kaede, Iruka masih saja menyombongkan diri dan merasa lebih unggul dari Chisato dan Mahiro, di mana Chisato yang kesal dengan sarkasnya menanggapi setiap ucapan Iruka hanya agar Iruka tervalidasi. Yang sebelum melangsungkan penyerangan, Iruka membagi posisi masing-masing dengan Chisato dan Mahiro yang ditempatkan sebagai umpan, membuat Chisato semakin ingin menghabisi Iruka saat itu juga. あんたたち2人が H 点について30秒間経った瞬間に一斉に突入。玉よけになってくれればそれでいいから。え、殺していい？ Memasuki rumah itu, para anggota Guild tidak menemukan siapapun di sana, termasuk dalam tenda yang saat ini Chisato dan Mahiro periksa. Sampai akhirnya mereka berdua menemukan sebuah kamar yang diyakini adalah milik si Kaede, lengkap dengan buku catatan hariannya. え、やば。おそらく奴はこの大事な日記を回収しに来る。 Tak lama, Mahiro menemukan seorang pria bersembunyi di ruangan lain yang setelah diinterogasi, terungkaplah jika pria itu merupakan agennya Kaede selama ini, di mana Iruka yang berniat ingin menghabisinya. Si agen langsung menawarkan diri untuk menjadi umpan, supaya Kaede bisa kembali ke rumah, asalkan mereka itu tidak menghabisinya. Setelah itu, Iruka menegaskan jika mereka harus menginap di rumah itu sampai Kaede pulang, mereka diminta tidur bergiliran layaknya sedang berkemah, sementara Chisato yang sudah berencana merayakan ulang tahun Mahiro dengan daging sapi Miyazaki, ini hanya bisa pasrah, sampai akhirnya ia pusing dan pingsan saat itu juga. 交代で寝るから。立ちくらみ。 Mahiro yang merasa tertarik dengan buku harian milik Kaede mulai membaca buku tersebut dari halaman yang pertama, di mana pada pertengahan tahun tertulis saat itu ia mendapat klien orang tua mahasiswa yang dikeluarkan setelah memposting sebuah video, entah video seperti apa, namun yang jelas orang tuanya menyewa Kaede supaya menghabisi 150 orang yang terlibat dalam masalah itu, dan demi kelancaran tugas mereka bahkan memberinya sebuah senjata api meskipun saat itu Kaede belum pernah menggunakannya. Saat pertama kali menghabisi target dengan pistol, Kaede dibuat terkejut dengan suaranya hingga menutup telinga, yang karena senjata itu sempat macet, Kaede bersumpah tak akan membeli peluru murah lagi, hingga seiring berjalannya waktu, ia semakin lihai dalam menghabisi musuh menggunakan alat itu. Kembali ke Mahiro yang sedang berlatih dengan samsak milik Kaede, lekas menghentikan aksinya itu sebab merasakan energi negatif. Kemudian ia menghampiri Chisato yang sedang makan mie instan di dalam tenda, lalu diberi satu porsi yang sudah Chisato siapkan sebelumnya. せっかく焼肉予約したのにキャンセルだよ。 Singkat cerita, Iruka mendapat informasi dari orang suruhannya tentang keberadaan Matsura saat ini, sampai akhirnya mereka pergi ke sebuah hotel yang diyakini merupakan tempat persembunyian Matsura dari para asasin yang mengincar nyawanya selama ini. ここにターゲットの松浦が隠れてるってことですか？ Setibanya di hotel, Iruka meminta Chisato dan Mahiro pergi ke toko baju untuk mengganti pakaian formal agar bisa berpura-pura sebagai tamu, sementara si agen sendiri hanya diberi tugas sederhana, yaitu menjawab telepon dari Iruka bila mana ia diperlukan. Selesai berganti pakaian, Chisato dan Mahiro bertemu petugas pembersih yang ternyata adalah orang yang memberi informasi keberadaan Matsura di hotel itu. Hingga tak lama, Chisato dan Mahiro lekas ke lantai atas setelah Iruka memberitahu posisi kamar Matsura. Kemudian mereka memasuki lift yang di dalamnya terdapat seorang pria. Namun tanpa diduga, Chisato dan Mahiro tiba-tiba menyerang pria tersebut karena diyakini dia adalah seorang asasin. いや。誰だこいつ。 Mahiro menemukan kartu dengan nama Kasamatsu pada dompet pria itu. Menurut info dari si agen, Kasamatsu merupakan anggota asasin bernama The Farm yang menutupi identitas mereka dengan bertani. Sementara Chisato menemukan pesan dari ponsel Matsura yang rupanya Kasamatsu disewa sebagai pengawal Matsura untuk menjaganya dari asasin. Di mana Iruka yang mendengar semua itu mengatakan jika ia dan rekannya akan menyamar sebagai Kasamatsu dan menemui Matsura. Kasamatsu, konnichiwa, janai. Yo. Tiba di kamar Matsura dan berhasil meyakinkannya, Iruka dan Matsura pun memasuki lift bersamanya. Yang di sana Matsura mengira dirinya sedang dilindungi sehingga aman dari Kaede, yang padahal keduanya juga berniat untuk menghabisinya setelah Iruka menghabisi Kaede lebih dulu. 大丈夫ですか？大丈夫です。
Chisato dan Mahiro yang masih bersama Kasamatsu asli mendapat serangan dari Kasamatsu yang rupanya merupakan anggota The Fam paling jagoan. Chisato yang berharap tak pernah bertemu dengan top assassin dari The Fam itu justru kini harus menghadapinya. Selain itu, Kasamatsu juga menyerang Iruka CS yang baru tiba di parkiran. Dengan kemampuan bertarungnya yang jagoan, ia menyerang semua orang bahkan berhasil menghindari beberapa tembakan dari Iruka sampai akhirnya tak lama, Chisato dan Mahiro datang untuk membantu Iruka melawan Kasamatsu, di mana pertarungan sengit yang berlangsung lama pun akhirnya terhenti ketika burung Kasamatsu ditendang sampai membuatnya tak mampu berdiri lagi. Selesai membuat Kasamatsu tak berdaya, Matsura tiba-tiba menanyakan siapa pria yang menyerang barusan itu, di mana rekan Iruka malah blunder mengatakan jika pria tersebut adalah Kasamatsu, yang tentu hal itu membuat Matsura heran karena mengira rekan Iruka lah yang bernama Kasamatsu itu, sampai akhirnya si rekan beralasan kalau mereka hanya kebetulan mempunyai nama yang sama. Selang beberapa menit, kaki Iruka tiba-tiba tertembak oleh seseorang yang ternyata oleh Kaede. Kini terungkap jika Kasamatsu merupakan mata-mata Kaede agar bisa menemukan Matsura di hotel ini, yang meski Kaede hanya seorang diri, ia memiliki keahlian menembak yang luar biasa, sampai membuat 4 orang anggota assassin dibuat kewalahan. Bahkan Mahiro pun pernah babak belur di tangannya. Tasaka yang baru datang langsung meminta semua anggota guild masuk ke mobil karena hotel bukanlah area perang, yang di saat mobil sudah melaju, Kaede dihampiri oleh si agen yang berpura-pura tidak pernah membocorkan apapun tentang Kaede, padahal ia sudah mengetahui dari rekaman CCTV di sudut rumahnya. Kemudian Kaede menghabisi si agen saat itu juga. Sepulang dari hotel, Kaede mendatangi guild The Fam untuk meminta pasukan baru karena Kasamatsu sudah dihabisi. Mendengar hal itu tentu membuat ketua The Fam terkejut karena Kasamatsu adalah orang yang paling jagoan di antara mereka. Kaede yang merasa sang ketua tak bisa diandalkan, lekas menghabisinya sekaligus menghabisi seluruh anggota The Fam di tempat itu. 変なやつやけどよ、腕は確かと思っちゃったとよ。 Di jalan, Kaede bertemu dengan anggota The Fam lain dan langsung mengajak mereka semua bergabung dengannya sebagai sekutu. Hal itu hanya bertujuan untuk menyerang guild assassin Chisato dan Mahiro demi memuaskan hasrat membunuh yang ia miliki. よし、仲間になろう。もう無駄な殺しはしたくない。命がもったいない。 Sesampainya di sebuah tempat aman, Matsura yang belum sadar dirinya bersama para assassin bertanya apakah langkah mereka selanjutnya untuk melindungi Matsura dari Kaede, di mana si rekan yang masih bersandiwara itu menjawab jika tempat ini adalah lokasi aman dari para assassin dan mereka sedang menyusun rencana baru untuk menjaganya. 俺たちの秘密の実態っちゃ。 Atas saran si rekan, Iruka yang sadar tak mungkin menghabisi Kaede seorang diri, akhirnya meminta maaf dengan tulus atas semua kesalahan dan sikap menyebalkannya pada Chisato dan Mahiro, di mana keduanya yang melihat kejujuran itu langsung memaafkannya dengan syarat Iruka tak boleh berlindung di balik senioritas dan semena-mena terhadap mereka ini. また大義がどうとか言われたら東京戻ろうと思ってたけど。 Beberapa jam kemudian rekan Iruka melihat rombongan mobil menuju ke tempat mereka yang diyakini adalah Kaede. Entah dari mana mengetahui lokasi ini, namun yang jelas Kaede datang membawa pasukan sampai berjumlah 4 mobil, sehingga untuk memastikan Matsura tak jatuh ke tangan Kaede, ia pun lekas mengamankan Matsura terlebih dahulu dan meminta agar tidak kemana-mana selama penyerangan berlangsung. 僕にも銃とかないですかね。 100年早い。 Chisato yang melihat kegelisahan Mahiro lekas menanyakan apa yang sedang ia pikirkan saat ini, di mana Mahiro yang mengingat pernah babak belur oleh Kaede merasa tak yakin akan memenangkan pertarungan ini, bahkan kini sudah lapang bila mana ia tak selamat. Namun Chisato yang ingin hal baik untuk sahabatnya itu meminta agar Mahiro tidak berpikiran negatif dan harus bertahan demi hal-hal kecil seperti daging sapi Miyazaki yang sempat mereka tunda karena misi ini. 今日は溶けるぐらい甘やかしてやる。行くよ。 Sesampainya pasukan Kaede, mereka langsung disambut oleh tembakan brutal dari Chisato dan Mahiro. Kemudian mereka menjadikan musuh yang tewas itu sebagai tameng melindungi diri. Sementara Iruka dan rekannya juga membabi buta menyerang semua musuh, membuat keempatnya itu berhasil melakukan kerjasama yang apik.
Selesai dengan para kroco, saat ini Chisato dan Mahiro harus menghadapi sosok terkuat dari semua orang di kota Miyazaki yang begitu mereka berhadapan langsung dengan Kaede, tiba-tiba meski harus melawan dua assassin terbaik di guild, Kaede sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda kekalahan sedikit pun. Berbeda dengan Chisato yang sudah kehabisan tenaga sampai pingsan dan tak kuat berdiri lagi, Mahiro yang masih kuat berdiri pun terpaksa harus kembali berduel dengan Kaede yang saat itu pernah membuatnya babak belur. Belum selesai sampai di sana, Mahiro yang tak sabar menghabisi Kaede segera mengeluarkan jurus pamungkasnya, di mana ia yang pernah menghadapi situasi ini langsung mengubah taktik dengan menjadikan kakinya sebagai alat untuk menendang kepala Kaede hingga lawan itu dibuat tak berdaya. Setelah pertarungan panjang, kali ini semesta ada di pihak Mahiro sampai berkesempatan melakukan hal serupa dengan Kaede, yaitu memberikan sapu tangan milik Kaede saat akan mengambil pistol. Tanpa berlama-lama lagi, Kaede pun dihabisi saat itu juga dan segera menghampiri Chisato untuk memastikan sahabatnya itu baik-baik saja. 終わった終わった嬉しい Sementara itu, Matsura yang masih menganggap dirinya itu dilindungi, lekas mengajak Iruka dan Shirekan untuk mentrak dirinya makan malam dalam rangka syukuran atas keselamatannya. Namun tanpa diduga, Matsura justru langsung dihabisi dari belakang. Sebelum Chisato dan Mahiro kembali ke Tokyo, para anggota guild assassin serta Tasaka merayakan keberhasilan mereka dalam misi ini terlebih dahulu. Hingga selang beberapa jam, saat yang lain sudah terlelap, Chisato membawakan kue ulang tahun Mahiro yang ke-20 sekaligus bentuk syukuran karena mereka berdua masih ditang tayungan setelah melakukan misi-misi berbahaya. お誕生日おめでとう Tamat.